Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Untuk pertemuan ke-11 hari ini, kita akan membahas tentang whole farm planning. Apa kegunaan whole farm planning ini? Nah, kenapa whole farm planning ini kita bahasnya di bagian terakhir dari pertemuan kita? Setelah kita membahas tentang sebelumnya ada eh, kombinasi input output, lalu kita juga sudah membahas tentang teori biaya dalam usaha tani, baru kita masuk kepada whole farm planning. Nah, pada dasarnya ketika seorang manajer usaha tani menjalankan proses usaha taninya, pastinya dia melakukan pencatatan-pencatatan dalam usaha taninya. Nah, whole farm planning ini berguna untuk memberikan perencanaan usaha tani ke depannya. Seperti apa? Menggunakan data-data ataupun catatan-catatan historical dari usaha tani tersebut. Baik, harapannya nanti kalian setelah mengikuti perkuliahan ini bisa menjelaskan penerapan whole farm planning pada usaha tani. Dan di akhir pertemuan ini, saya akan mencoba untuk memberikan tugas atau kuis pada kalian tentang penerapan whole farm planning menggunakan data-data yang sudah kalian himpun dari data lapangan. Seperti itu. Tugasnya akan saya berikan berbentuk kelompok, nantinya sesuai dengan eh, kelompok dari praktikum usaha tani. Baik, outline hari ini kita hanya akan membahas dua hal, yaitu apa itu whole farm planning dan bagaimana sih prosedur perencanaan ataupun whole farm planning dijalankan. Sekilas kita bisa membahas bahwasanya whole farm planning itu merupakan ringkasan dari produksi yang akan diterapkan di setiap usaha tani dan sumber daya produksi yang dibutuhkan seperti apa. Biasanya whole farm planning ini atau whole farm plan ini dia hanya berisi secara detail input produksi yang akan digunakan dan menentukan tingkat produksi mana yang akan kita pilih, tingkat produksi mana yang bisa memberikan keuntungan maksimal kepada usaha tani milik petani tersebut. Hal ini udah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, makanya itulah hal yang penting kita bahas di akhir perkuliahan ini, di pertemuan ke-11 ini, karena minggu ke-12, 13, 14 kita akan membahas hasil dari turun lapang kalian. Nah, maka ini merupakan pertemuan terakhir, pertemuan penutup di ilmu usaha tani dalam pembahasan perencanaan bagaimana usaha tani ini dapat dijalankan di musim depannya, di musim depan selanjutnya gitu. Nah, biasanya juga Wolfram itu membicarakan tentang kombinasi input output, yang mana yang bisa memberikan maksimalisasi keuntungan kepada petani. Biasanya hasil dari whole farm plan itu, misalnya nanti kita buat ada biaya dan keuntungan yang diharapkan atau direncanakan, itu akan disusun secara detail. Hasilnya bisa kita sebut dengan whole farm budget. Jadi nanti whole farm budget ini dia sifatnya adalah memberikan gambaran inflow dan outflow dari cash flow kita. Jadi aliran masuk uang dan aliran keluar uang kita. Di situ akan tergambarkan dari whole farm budget ini. Nah, bagaimana prosedur pelaksanaannya? Ada 6 langkah yang harus kita jalankan dalam membuat whole farm planning. Langkah pertama adalah kita harus bisa dulu menentukan tujuan dan target yang spesifik. Selanjutnya, kita berusaha untuk menginventarisasi ataupun melakukan pencatatan tentang ketersediaan input produksi kita, baik itu ketersediaan tenaga kerja, luas lahan yang dimiliki, sampai kepada aspek-aspek variabel cost yang kita miliki juga, seperti itu. Selanjutnya kita bisa mengidentifikasi kombinasi input-output. Jadi kita hanya membuat kombinasi input-output yang bisa kita gunakan seperti pertemuan kita sebelumnya.
Lalu kita bisa menentukan keuntungan kotor. Nah, keuntungan kotor ini kita sudah bahas bagaimana cara untuk memaksimalkan keuntungan usaha tani, yaitu dengan mengusahakan nilai MR harus sama dengan nilai MC. Itulah merupakan keuntungan maksimal dalam usaha tani. Selanjutnya, kita memilih kombinasi yang paling sesuai dengan tujuan dan target yang sudah kita tentukan di awal. Baru kita mempersiapkan whole farm budget. Kita masuk yang pertama, yaitu target yang spesifik. Mayoritas seorang manajer itu pasti akan mencari keuntungan yang maksimal, namun dia melupakan memiliki batasan-batasan yang dia punya, gitu kan. Pasti kalian kalau misalnya berusaha dalam usaha tani inginnya pasti mendapatkan keuntungan yang maksimal. Tapi kita dihadapkan oleh beberapa batasan-batasan yang kita miliki. Contohnya apa? Luas lahan, ya kan? Luas lahan kita itu terbatas. Kedua apa? Tenaga kerja yang kita miliki terbatas. Yang paling pasti adalah modal usaha kita juga terbatas. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan seorang manajer usaha tani ataupun petani dapat terus melakukan perubahan-perubahan di setiap musim tanam yang baru. Nah, bagaimana caranya? Dengan melakukan whole farm planning tersebut ini, gitu. Whole farm plan ini. Nah, jadi karena ada batasan-batasan tersebut, seorang manajer ataupun petani tersebut, dia berusaha untuk mengkombinasikan batasan-batasan tersebut agar bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Biasanya perencanaan ini akan dipengaruhi yang pertama, produktivitas lahan jangka panjang, kesehatan para pekerja, kemandirian finansial, dan waktu istirahat pekerja. Kita bahas satu persatu. Produktivitas lahan jangka panjang. Nah, kita pernah bahas jangka panjang dan jangka pendek tidak terletak pada yang kita sebut waktu kemarin kan. Mungkin kalian masih ingat jangka panjang seperti apa, jangka pendek seperti apa. Nah, ketika posisi jangka panjang, kita mampu untuk menambah input produksi. Nah, artinya apa? Ketika nanti dalam waktu jangka panjang, produktivitas lahan ini dapat meningkat seiring berjalannya waktu dan seiring dengan dapatnya kita merubah input-input fixed cost yang kita miliki. Baru ada kesehatan para pekerja. Kita akan memperhatikan sejauh mana kesehatan para pekerja kita menjalankan usaha pekerjaan ataupun operator dalam usaha tani kita. Kemandirian finansial artinya kita tidak terikat dengan dengan perbankan yang begitu besar dan kita memiliki aset yang cukup baik sehingga kita bisa menjalankan usaha tani kita dengan baik juga. Lalu ada waktu istirahat pekerja yang juga harus dipertimbangkan agar produktivitas tenaga kerja lebih maksimal. Nah, selanjutnya ada target yang harus mempertimbangkan tujuan perusahaan dan tujuan personal tenaga kerja. Biasanya hal ini yang selalu memiliki hal yang berlawanan. Perusahaan menginginkan pastinya tadi kita udah bahas keuntungan yang maksimal. Di satu sisi kita melupakan tujuan dari personal tenaga kerja. Apakah tenaga kerja itu tidak memiliki tujuan diri dia ataupun personality-nya? Tentu saja tidak, karena dia memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti dia menginginkan pendapatan ataupun kesejahteraan yang lebih setelah dia berusaha di tempat kita dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini harus berusaha dapat mensinkronkan antara tujuan perusahaan dengan tujuan personal tenaga kerja. Dalam hal ini bisa kita ringkas, tujuan yang spesifik itu adalah seperti yang pertama itu crop yields itu, baru livestock production rates, ada cost of production, net income or other measures. Jadi ada alat ukur yang lainnya gitu. Selain kita menerapkan produksi dari tanaman kita, tingkat produksi dari peternakan kita, biaya produksi, atau kita memberikan target yang spesifik kepada net income ataupun penerimaan bersihnya.
Atau seorang manajer usaha tani bisa menggunakan alat-alat yang lainnya juga, tidak terbatas kepada ini saja. Oke. Baru kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu inventarisasi sumber daya. Nah, dalam inventarisasi sumber daya ini kita berusaha untuk melakukan pencatatan dari ketersediaan sumber daya yang ada, baru tipe, kualitas, dan jumlah sumber daya yang tersedia. Lalu yang terakhir adalah apakah dengan sumber daya yang dimiliki sebuah proses usaha tani layak untuk dijalankan atau tidak. Karena bisa jadi kita punya sumber daya, namun ternyata sumber daya yang kita miliki itu tidak memberikan keuntungan yang lebih kepada petani. Nah, makanya kita harus setelah melakukan proses penanaman atau proses produksi, kita melakukan proses pencatatan di sini. Kita akan menilai dari proses pencatatan tersebut apakah sumber daya yang kita miliki tersebut sudah layak untuk kita jalankan sebagai usaha tani yang menguntungkan bagi seorang petani. Itu akan menjadi proses evaluasi dalam proses usaha tani. Kita masuk kepada sumber daya yang pertama, yaitu lahan. Kalau kita bicara tentang lahan, lahan ini merupakan suatu hal yang memiliki pertimbangan usaha tani yang paling kompleks. Kenapa demikian? Karena setiap daerah memiliki kondisi apa ya? Kondisi lahan ataupun kondisi tanah yang punya karakteristiknya masing-masing. Di sini saya bisa meringkas beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan inventarisasi sumber daya lahan. Yang pertama yaitu faktor iklim. Iklimnya seperti apa di daerah tersebut. Kedua adalah tipe tanah. Kalau kalian sudah pernah mengambil dasar ilmu tanah dan praktikumnya, kalian akan mengetahui ada beberapa macam tipe-tipe tanah. Apakah tanah tersebut tanah gambut, atau tanah tersebut tanah mineral, dan sebagainya. Lalu tingkat kebutuhan pupuk dan bibit. Seberapa banyak pupuk yang harus kita keluarkan? Ini akan berbenturan juga dengan modal yang kita miliki. Lalu ada ketersediaan air irigasi, luas lahan yang tersedia, kanal drainase, konservasi lahan, ataupun perbaikan-perbaikan pada lahan yang akan kita tanami, keterkaitan dengan program pemerintah. Nah, hal ini penting. Apakah lahan yang kita miliki ini sudah sejalan dengan program pemerintah? Bisa jadi kita punya lahan, namun lahan tersebut sebenarnya bukan lahan untuk lahan pertanian. Itu. Contohnya apa? Ketika kalian ingin berusaha tani peternakan ayam, misal nih contoh peternakan ayam, ada beberapa batasan yang harus kalian patuhi, gitu kan. Yang pertama tidak boleh dekat dengan apa ya, perumahan penduduk, itu tidak boleh, ada undang-undangnya. Nah, itu akan menjadi pertimbangan kita dalam menginventarisasi sumber daya. Jadi kita akan membuat beberapa komentar-komentar di situ. Baru ada kita inventarisasi juga hama dan penyakit tanaman yang tersedia di situ apa aja gitu. Dan yang terakhir adalah syarat-syarat penyewaan lahan. Jika kalian melakukan sewa lahan atau petani ini melakukan sewa lahan. Jadi ada beberapa mekanisme-mekanisme persyaratan. Apakah lahan tersebut digunakan untuk bagi hasil atau sistemnya adalah apa ya, bayar uang sewa dan sebagainya. Nah, itu nanti akan menjadi catatan-catatan dalam inventarisasi sumber daya lahan. Selanjutnya ada inventarisasi sumber daya bangunan. Biasanya pada usaha tani itu bangunan dapat berbentuk penyimpanan sarana produksi ataupun dia bisa menjadi juga tempat penyimpanan sementara hasil produksi atau juga bisa berbentuk sebagai tempat budidaya. Dalam hal ini peternakan. Seperti contohnya kandang. Nah, itu kan dapat kita inventarisasi. Biasanya dalam inventarisasi sumber daya ini kita akan membuat catatan-catatan apa yang menjadi batasan-batasan dalam inventarisasi sumber daya bangunan. Pasti yang pertama adalah kapasitas penyimpanan, lalu yang kedua adalah kapasitas produksi ataupun muatan dari kandang tersebut yang kita jalani. Itu akan menjadi pertimbangan kita untuk melakukan perencanaan ke depannya. Lalu kita masuk ke inventarisasi sumber daya yang selanjutnya, yaitu inventarisasi sumber daya mesin.
Mesin ini dapat dikategorikan sebagai fixed cost pada jangka pendek. Pernah kita bahas, karena dia sifatnya bisa aja kita tambah jumlahnya, tapi dalam jangka panjang. Jumlah dan kapasitas dari produktivitas mesin harus dapat didata pada inventarisasi sumber daya. Jadi yang kita data di sini adalah berapa banyak jumlah mesin yang kita miliki dan sejauh mana produktivitas mesin tersebut. Lalu adalah jumlah dan produktivitas mesin dapat menjadi acuan dalam mencapai produksi yang maksimum. Jadi ini menjadi langkah kita untuk menentukan produksi yang maksimum. Lalu ada tenaga kerja. Di sini tenaga kerja bisa kita analisis dari segi kuantitas dan dari segi kualitasnya. Kalau dari kuantitas ataupun jumlahnya, kita bisa ukur dari ketersediaan tenaga kerja yang ada di wilayah tersebut. Jumlahnya seberapa banyak, kemampuan kita membayar tenaga kerja seperti apa, itu akan menjadi pertimbangan kita dalam inventarisasi sumber daya tenaga kerja. Nah, kalau kita bicara dari segi kualitas, kita akan mengukur dari yang namanya bukan hanya pelatihan pengalaman tenaga kerja, tapi juga kita bisa mengukur produktivitas dari tenaga kerja yang kita miliki. Itu akan menjadi pedoman kita, hampir sama dengan mesin sumber daya mesin sebelum yang kita bahas ini. Nah, setelah kita melakukan tadi identifikasi ataupun inventarisasi sumber daya alam. Nah, sekarang kita masuk kepada identifikasi input-output. Identifikasi input-output ini udah pernah kita lakukan pada kombinasi input dan output di pertemuan sebelumnya. Nah, itu kan kita akan menggunakan yang disebut dengan koefisien teknis. Di sini merupakan indikator seberapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit. Nah, kita udah pernah bahas kemarin. Kalau kita menggunakan pupuk X dan pupuk Y, misalnya kan, produksinya seberapa banyak. Nah, itulah dia kombinasi input-output. Kita melakukan kombinasi terlebih dahulu. Nah, makanya saya katakan dalam perencanaan menyeluruh ini kita membutuhkan data-data ataupun catatan-catatan yang dimiliki oleh usaha tani. Oleh petani tersebut. Lalu kita bicara dengan koefisien teknis ini dibutuhkan untuk menentukan kombinasi input-output yang mana yang maksimum. Sebelumnya juga kita pernah bahas juga dalam penentuan kombinasi input-output yang maksimum itu kita mengusahakan yang namanya MR harus sama dengan MC. Ya, itulah kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimum. Lalu adalah gambaran secara akurat dari koefisien teknis ini bisa didapat dari catatan petani dalam penggunaan input dan hasil produksi. Nah, identifikasi ini sangat menitikberatkan kepada catatan-catatan petani. Untuk tugas kalian nanti, saya akan minta kalian membuat perencanaan dari data yang kalian dapat di lapangan. Bagaimana kombinasi input-output yang paling sesuai menurut kalian. Gitu. Lalu langkah selanjutnya adalah kita berusaha untuk mengestimasi keuntungan per unit. Yang kita bahas sebelumnya itu kita berusaha bahwasanya teori biaya bahwasanya keuntungan maksimum dapat dicapai ketika nilai MR harus sama dengan nilai MC. Ataupun estimasi keuntungan ini dapat ditentukan menggunakan harga jual ataupun price yang memiliki nilai harus lebih besar dari nilai rata-rata total biaya yang kita sebut dengan ATC. Jika harga jual memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan ATC, ya kan? Namun masih lebih besar dibandingkan dengan AVC, kita masih bisa melakukan perubahan-perubahan ataupun melaksanakan proses produksi. Akan tetapi, ketika nilai harga jual ataupun price memiliki harga yang lebih kecil dibandingkan dengan average variable cost ataupun biaya rata-rata variabel, kita berusaha untuk
memberhentikan proses produksi. Karena jika kita menjalankan proses produksi, kita akan mengalami kerugian senilai dengan total fixed cost yang kita keluarkan. Jadi kita lebih baik kita menutup aja proses produksi. Nah, setelah kita tadi melakukan beberapa tahapan, yang paling akhir adalah kita bisa memilih kombinasi. Kalau di sini, kalau dalam buku ini dia menceritakan pemilihan kombinasi itu menggunakan linear programming. Nah, mungkin linear programming ini akan kalian bahas di semester selanjutnya, di mana di mata kuliah riset operasional. Nah, di situ kalian akan belajar linear programming, di mana linear programming ini adalah yang secara matematik dapat menentukan kombinasi input-output yang secara optimal. Untuk pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah usaha tani ini, saya mengharapkan kalian menentukannya hanya dengan menggunakan seperti pertemuan kita sebelumnya, menggunakan beberapa indikator-indikator yang telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu MR sama dengan MC, yang dimana itu akan memberikan keuntungan yang maksimum. Nah, setelah kita rampung semuanya, kita akan membuat whole farm budget. Ada beberapa tahapan dalam mempersiapkan whole farm budget. Yang pertama yaitu estimasi pendapatan yang diharapkan, biaya dan keuntungan pada perencanaan usaha tani. Kita harus mampu melakukan estimasi seberapa besar sih pendapatan yang akan kita harapkan, gitu kan? Biayanya seberapa besar dan keuntungannya pada perencanaan usaha tani berapa besar yang akan kita harapkan. Lalu kita melakukan estimasi alur ataupun aliran uang masuk dan uang keluar. Di sini kita udah bisa mendata penerimaan dan biaya-biaya yang harus kita keluarkan. Kita buat tabel tersendiri. Baru kita membandingkan. Mungkin kita menggunakan proses perencanaan usaha tani dengan beberapa alat analisis. Kalau yang saya berikan kepada kalian sebelumnya itu kita menggunakan analisis dengan profitabilitas. Nah, padahal kita bisa menggunakan dengan sistem likuiditas, solvabilitas, dan lainnya. Namun, ke beberapa hal analisis tersebut itu sangat jarang kita gunakan untuk usaha tani di Indonesia. Karena biasanya usaha tani di Indonesia itu dia sifatnya masih skalanya kecil. Nah, kalau kita bicara udah likuiditas, solvabilitas, kita udah bicara tentang usaha tani yang skalanya enterprise ataupun perusahaan usaha tani seperti itu. Selanjutnya adalah evaluasi perubahan yang terjadi jika dibandingkan dengan kondisi usaha tani saat ini. Nah, yang terakhir adalah kita melakukan estimasi kebutuhan untuk sumber daya produksi usaha tani. Jadi dalam whole farm budget ini anggaran usaha tani menyeluruh ini kita membuat tabel-tabel yang nanti tabel itu tersusun dari yang pertama adalah input produksi kita, baru output produksi kita, gitu kan. Itu akan menjadi acuan-acuan kita dalam penentuan whole farm budget ini. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah kalian saya minta untuk membentuk whole farm budget ini, ya kan? Whole farm budget ini sesuai dengan data yang kalian miliki. Kalian kan sudah memiliki data turun lapang kemarin, itu adalah kondisi ekstensi ataupun kondisi saat ini usaha tani kalian. Nah, sekarang kalian ingin memprediksikan ke depan itu baiknya usaha tani ini seperti apa, gitu kan? Targetkanlah dengan data-data yang sudah kalian miliki, gitu. Modalnya berapa dan sebagainya. Nanti saya akan buat template-nya, gitu kan, untuk kalian menyesuaikan dengan data-data yang kalian miliki. Oke, jika ada pertanyaan, mungkin nanti kalian bisa melakukan komen di bawah video perkuliahan ini, ya kan? Jika ada lagi yang mau didiskusikan, kita bisa melakukan diskusi melalui e-learning kita. Nanti saya akan melakukan pengecekan di e-learning ataupun di channel YouTube saya ini, gitu. Terima kasih perhatian adik-adik semua. Mohon maaf pada pertemuan kali ini kita tidak bisa bertatap muka, ya kan? Jadi saya hanya mengirimkan video pembelajaran saja dan saya harapkan kalian semua bisa mengikuti video perkuliahan ini secara menyeluruh karena saya buat dalam waktu yang tidak
apa ya, tidak lama di sini, paling maksimal hanya 25 menitan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.